Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, coba anak-anak rapikan dulu tempat duduknya. Buku dan alat tulisnya disiapkan di atas meja. Kalau ada sampah kecil di sekitar tempat duduk kalian, boleh dibuang ke tempat sampah dulu. Nah, sekarang kita tenangkan diri sebentar. Duduk yang rapi semuanya, badan tegak, lalu tarik nafas pelan-pelan, tahan, lalu hembuskan. Kita ulangi lagi. Tarik nafas pelan-pelan, tahan, lalu hembuskan. Bagus. Nah, dengan begitu pikiran kita jadi lebih tenang dan siap untuk belajar. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu teman yang datangnya lebih awal untuk memimpin doa. Siapa? Zidan. Oke, Zidan silakan berdoa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Zidan, ada ya tadi? Rafli, Nadir, Cindy, Lili, oke. Lisa, Putri, oke. Rizal, Cindy ada ya? Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, supaya lebih semangat kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak siap? Oke, 1, 2, 3. Bagus sekali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS. Materi kita adalah bagian tubuh tumbuhan. Coba kalian perhatikan tumbuhan yang sering kalian lihat di rumah atau di sekolah. Misalnya ada pohon mangga, bunga, tanaman cabai, rumput, atau tanaman yang ada di pot. Nah, menurut anak-anak, tumbuhan itu memiliki bagian apa saja? Iya, ada akar. Betul. Terus ada apa lagi? Batang, ya daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi, apakah semua bagian tumbuhan itu memiliki fungsi yang sama? Benar, setiap bagian tumbuhan punya tugas masing-masing. Akar, batang, daun, bunga, dan buah dan biji semua memiliki fungsi yang penting. Walaupun tugasnya berbeda, semuanya saling membantu agar tumbuhan bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nanti anak-anak akan melihat gambar atau video pendek lalu berdiskusi bersama kelompok atau mengerjakan LKPD. Nah, jadi Ibu ingin anak-anak memperhatikan dengan baik, berani bertanya, dan berani bekerja sama dengan teman kelompok. Kalau ada teman yang berbicara, kita dengarkan. Kalau ada pendapat yang berbeda, kita hargai. Oke, setuju? Setuju. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak sudah siap belajar? Oke. Nah, mari kita mulai dengan memperhatikan gambar bagian tubuh tumbuhan yang Ibu tampilkan. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar tumbuhan yang Ibu tampilkan di depan. Kalian pasti sering melihat tumbuhan kan? Ada yang di halaman rumah, di taman sekolah, di kebun, atau mungkin di dalam pot. Nah, tumbuhan yang sering kita lihat itu ternyata memiliki bagian-bagian tubuh seperti kita ya. Kalau manusia itu kan punya kepala, tangan, kaki, dan juga badan. Kalau tumbuhan juga memiliki bagian tubuh. Bagiannya ada apa aja? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki tugasnya masing-masing.
Jadi semuanya itu penting. Tidak bisa kita bilang hanya daun yang penting. Kalau hanya akar yang penting, karena semua bagian tumbuhan itu saling membantu supaya tumbuhan bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita akan bahas dari bagian pertama, yaitu akar. Akar biasanya berada di dalam tanah. Karena letaknya di dalam tanah, akar sering tidak terlihat. Walaupun tidak terlihat, nah akar memiliki tugas yang sangat penting. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Air dan zat hara itu dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Jadi kalau tidak ada akar, tumbuhan akan kesulitan mendapatkan air. Selain itu, akar juga membantu tumbuhan supaya bisa berdiri kuat. Ketika ada angin, tumbuhan tidak mudah roboh karena akarnya menancap di dalam tanah. Akar itu ada yang namanya akar tunggang atau akar serabut. Akar tunggang memiliki satu akar utama yang besar. Nah, contohnya itu ada wortel, mangga, dan juga jambu. Kalau akar serabut itu bentuknya kecil-kecil, banyak dan menyebar. Contohnya itu ada padi, jagung. Nah, sekarang kita akan lanjut ke batang. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan yang biasanya berdiri di atas tanah. Batang ini berfungsi sebagai menopang tumbuhan. Jadi daun, bunga, dan buah bisa tumbuh pada batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai jalan untuk menyalurkan air dan zat makanan ke bagian tumbuhan yang lain. Nah, air yang diserap akar akan dibawa melalui batang menuju ke daun. Nah, jadi batang itu sebagai jalan penghubung di tubuh tumbuhan. Coba bayangkan pohon mangga, batangnya besar, keras, dan kuat. Itu termasuk contoh batang berkayu. Tetapi ada juga tuh tumbuhan yang batangnya lunak seperti tanaman tomat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai daun. Nah, daun ini biasanya berwarna hijau dan memiliki tugas yang sangat penting, yaitu sebagai tempat tumbuhan membuat makanan, yaitu terjadi fotosintesis. Ya, betul disebut fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan tidak makan seperti manusia. Manusia itu kan makannya nasi, sayur, lauk, atau buah. Kalau tumbuhan itu makanannya dibuat sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Nah, proses itu terjadi di dalam daun. Jadi daun bukan hanya membuat tumbuhan menjadi lebih indah, atau jadi daun ini membantu tumbuhan tetap hidup. Nah, sekarang bagian bunga. Bunga ini biasanya memiliki warna yang sangat indah. Ada bunga yang berwarna merah, kuning, putih, ungu, dan warna lainnya. Bunga berfungsi sebagai alat berkembang biakan pada tumbuhan. Dari bunga nantinya bisa jadi buah atau biji. Misalnya pada tanaman cabai atau tomat, awalnya muncul bunga, lalu lama-kelamaan bunga itu dapat berubah menjadi buah. Nah, berikutnya ada buah. Nah, bunga ini adalah bagian tumbuhan yang sering kita makan. Contohnya ada buah pajar, mangga, jeruk, pisang semangka, pepaya, apel, dan tomat. Nah, buah ini berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga bermanfaat bagi manusia karena dapat menjadi sumber makanan. Banyak buah yang mengandung vitamin dan baik untuk tubuh kita. Nah, di dalam buah biasanya ada biji.
Biji adalah calon tumbuhan baru. Kalau biji ditanam di tanah yang baik, diberi air yang cukup, dan mendapat cahaya matahari, biji itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi anak-anak, bagian tubuh tumbuhan itu saling berhubungan. Akar menyerap air dan zat hara dari tanah. Batang menyalurkan air ke bagian tumbuhan lainnya. Daun membuat makanan, bunga membantu perkembangbiakan, buah melindungi biji, lalu biji bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sekarang ibu beri contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, wortel dan singkong adalah bagian akar yang bisa dimakan. Batang pohon jati bisa digunakan untuk membuat meja, kursi, atau lemari. Nah, daun bayam itu dan daun singkong bisa dijadikan sayur. Buah mangga, pisang, dan jeruk bisa kita makan. Nah, jadi tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya bagi manusia karena tumbuhan sangat bermanfaat. Nah, kita harus menjaga tumbuhan dengan baik. Jangan mencabut tanaman sembarangan. Jangan merusak daun atau bunga. Kalau punya tanaman di rumah, jangan lupa untuk disiram dan dirawat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya tumbuhan ini memiliki beberapa bagian tubuh, yaitu ada apa aja tadi? Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, sampai sini siapa yang bisa menyebutkan kembali bagian-bagian tumbuhan? Anak-anak, pelajaran kita hari ini hampir selesai. Sebelum kita tutup, coba kalian ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Ada apa saja? Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Batang membantu menopang tumbuhan dan menyalurkan air serta makanan ke sebagian seluruh tumbuhan. Terus ada daun. Daun menjadi tempat tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Lalu ada bunga, berfungsi untuk perkembangbiakan. Buah melindungi biji, sedangkan biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke. Nah, dari kegiatan diskusi tadi, Ibu lihat anak-anak sudah mulai memahami fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Ada yang sudah berani menjawab, ada yang aktif dalam berdiskusi, ada yang membantu temannya saat mengerjakan AKPD. Nah, itu sudah sangat-sangat bagus. Sekarang Ibu mau tanya nih, menurut anak-anak bagian tumbuhan mana yang paling penting? Coba sebutkan alasannya. Jawaban kalian bagus ya. Sebenarnya semua bagian tumbuhan itu penting. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji memiliki tugas masing-masing. Kalau salah satu bagian terganggu, tumbuhan akan kesulitan atau pertumbuhannya itu akan terganggu. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan ini. Apa hubungan antara akar, batang, dan daun? Ada yang tahu? Ya, jadi akar menyerap air dan zat hara dari tanah, batang menyalurkan ke bagian tumbuhan, daun membantu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jadi bagian tubuh tumbuhan itu saling bekerja sama. Nah, setelah ini anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi secara individu.
Kerjakan dengan tenang, jujur, dan juga teliti. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting dibaca dulu soalnya dengan baik. Sebelum kita tutup, kita bermain sebentar. Nama permainannya tebak bagian tubuh tumbuhan. Ibu akan menyebutkan soalnya. Fungsinya ya. Oke, kita mulai. Siap? Bagian tumbuhan yang menyerapkan air dan zat hara dari tanah disebut betul akar. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis ya daun, betul. Selanjutnya bagian tumbuhan yang menopang daun, bunga, buah, dan bunga, daun, batang, betul sekali. Nah, Ibu senang banget hari ini Ibu anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik deh. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah tumbuhan memiliki beberapa tubuh, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing, tetapi semuanya saling bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Nanti saat pulang, coba anak-anak amati satu tumbuhan yang ada di rumah. Perhatikan bagian-bagiannya, lalu ingat kembali fungsinya dari setiap bagian tumbuhan tersebut. Sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan pimpin salah satu temannya. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian belajar dengan sangat-sangat baik. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.